Betul. Maju-maju, yang belakang maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi hidayahnya untuk bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai pada surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Setelah kemarin kita selesaikan dari surat Al-A'la. Surat Al-Ghasyiyah ini yakni termasuk surat Makkiyah, ada 26 ayat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma'idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin adiyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ini sampai surat ayat 7 ya. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini, Ghasyiyah termasuk nama hari kiamat. Jadi ada 15 nama hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu
yaumul qiyamah, kemudian al-yaumul akhir, kemudian as-sa'atu, kemudian yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumuddin, hari pembalasan, at-tammatul kubra, ya, tentuman yang sangat besar, as-sakhah, teriakan yang keras sekali, al-haqqah, ya, hari kebenaran, al-ghasyiyah, yakni yang kita bahas kali ini hari yang menutupi, yang menakutkan, ya. Yaumul fasli, hari pemisahan, kemudian yaumul khuruj, hari keluar, yaumul wa'id, ya, hari ancaman, yaumul hasrah, hari kerugian, yaumut tanad, kemudian yaumut talaq, ya. Jadi ada beberapa nama hari kiamat, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Sekarang, hal ataka haditsul ghasyiyah, hal bisa bermakna pertanyaan apakah, atau bermakna qad, sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau pertanyaan apakah telah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah itu, ya. Atau sungguh-sungguh telah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah itu. Jadi al-ghasyiyah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini ada beberapa makna. Al-ghasyiyah yang pertama bermakna hari kiamat yang menakutkan keadaan dan kekacauannya bagi makhluk-makhluknya. Jadi ghasya yang menakutkan, ya. Makna yang kedua, atau neraka yang menutupi wajah-wajah orang kafir, menutupi. Atau makna yang lain, ghasyiyah itu apa? Bunyi trompet yang kedua dari hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan itu disebut yang kedua, hari kebangkitan disebut juga al-ghasyiyah.
Makna yang keempat, ghasyiyah itu penduduk neraka yang takut kepada neraka itu. Ya. Jadi itu makna al-ghasyiyah. Ya, hari kiamat atau kondisi pada hari kiamat yang begitu mencekam makhluknya karena keadaannya yang sangat menakutkan. Apakah berita tentang al-ghasyiyah atau hari kiamat itu sungguh telah sampai kepadamu? Jadi hari kiamat itu diyakini oleh Yahudi, kemudian Nasara, Kristen, dan seorang Muslim. Jadi tiga agama ini meyakini adanya hari kiamat, ya. Sehingga berita-berita hari kiamat yang ada pada Taurat di dalam Yahudi, begitu juga di dalam Injil, ini telah sampai kepada orang-orang umat setelahnya. Ya. Jadi tentu saja berita itu merupakan berita yang valid bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya. Jadi pasti terjadi. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Wujuh wajah-wajah pada hari itu yang khashi'ah, ya, yang hina, ya, yang terhina. Khashi'ah, yang merasa hina pada hari itu, karena amilatun nasibah, karena amalan-amalan mereka di dunia itu ternyata tidak berguna bagi mereka. Ya, perbuatan amilatun nasibah, ya, amalan-amalan nasibah itu yang capek, perbuatan-perbuatan yang lelah dilakukan oleh orang-orang kafir itu ternyata tidak berguna bagi mereka. Atau makna yang lain, bahwa mereka itu takabbarat fid dunya an ta'atillahi azza wa jalla, bahwa mereka takabur, ya, takabur di dunia dari taat kepada Allah. Maka mereka diseret di neraka pada hari kiamat itu. Ya.
pada hari Parwasian. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa amilatun nasibah, perbuatan-perbuatan mereka di dunia itu tidak karena Allah, sehingga mereka merugi di akhirat pada hari kiamat. Itu amilatun nasibah. Jadi karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka di dunia itu tidak dalam rangka taat kepada Allah, sehingga merugi di akhirat. Kemudian perbuatan-perbuatan mereka itu tidak beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasla naran hamiyah, maka karena perbuatan mereka itu yang sia-sia, mereka bersungguh-sungguh di dunia dalam rangka bukan karena Allah, mereka tidak ada gunanya, ya. Sehingga tasla narun hamiyah, dipersiapkan bagi mereka neraka yang sangat panas. Ini narun hamiyah. Makna hamiyah apa itu? Makna hamiyah ini bisa bermakna panasnya itu selamanya, ya, tidak pernah padam. Nah, itu disebut hamiyah. Jadi panas terus, itu hamiyah. Atau hamiyah di sini yang mengitari mereka, narok yang mengitari mereka, yang menjaga orang-orang kafir itu, ya, dari tidak lari dari api, sehingga disebut narok hamiyah. Yang keempat maknanya dia api ini, ya. Naron hamiyah itu api yang sangat, yang murka, yang sangat tidak suka dengan orang-orang kafir yang ada di neraka. Ini makna apa? Naron hamiyah. Kemudian tusqa min ainin aniyah, mereka dengan dibakar di neraka yang sangat panas itu, mereka ingin minum, tapi tidak ada minuman bagi mereka. Karena panas yang dirasakan, jadi tidak, karena panas dan panas sangat haus, tapi tidak ada air yang memberi apa haus mereka. Laisa lahum ta'amun illa min. Tidak ada bagi ahli neraka itu makanan, jadi tidak ada minuman, juga tidak ada makanan bagi mereka. Ini kemudian ketika ada makanan pun
yusminu wa la yughni min ju', bahwa apa yang dimakan itu yaitu apa? Duri-duri yang dimakan oleh ahli neraka itu tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa haus, rasa lapar. Jadi di neraka tidak mengenyangkan makanan yang mereka makan. Jadi 3 ayat ini menjelaskan 4 ayat ya, ayat ke-4 sampai ke-7 itu ya menjelaskan bagaimana sifat neraka itu, sifat ahli neraka ketika mereka di neraka. Jadi dengan panasnya api yang tidak pernah berhenti selamanya, kemudian tidak ada minuman yang memberi rasa haus mereka, kemudian tidak ada makanan juga bagi mereka illa min dhari', kecuali apa? Tumbuhan. Dhari' itu apa? Tumbuhan yang memiliki duri-duri, ya, yang berduri, tanaman yang berduri, itu makanan mereka. Jadi ketika dimakan makanan yang berduri ini, jelas dia apa? Bukan malah kenyang gitu kan. Ketika makan makanan itu, la yusminu wa la yughni min ju', dia tidak akan menggemukkan dan tidak juga menghapus rasa lapar. Ini makanan dan minuman yang mereka nikmati di neraka. Ya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita tentang bagaimana penghuni surga. Jadi setelah Allah menjelaskan bagaimana perbuatan orang-orang kafir, keadaan mereka pada hari kiamat itu, dan karena amalan mereka tidak berguna di akhirat, kemudian menjelaskan tentang bagaimana kondisi mereka di neraka. Jadi bukan seperti yang kemarin sedang viral begitu kan, tentang pelecehan dengan membuat video bagaimana hari-hari di neraka. Ini tidak tahu neraka yang sebenarnya itu bagaimana. Mereka membuat konten yang isinya menghina dan melecehkan neraka itu ya. Ini kan sangat tidak benar. Jadi bisa kalau dia muslim ini murtad gitu ya, karena menghina ya. Jadi kalau dalam konten itu kan apa, hai guys, ini hari pertama di neraka, rasanya sudah mulai hangat, mulai panas, ya, ini kan. Kemudian hari kedua, ini kita sudah mulai panas ini, ini kan murtad kalau dia seorang muslimnya. Nah, kalau bukan orang muslim ya terserah, ya. Kalau sudah kafir ya
Ya sudah, namanya sudah kafir. Ya, jadi itu 7 ayat sebagai pendahuluan bagi kita. Ya. Kemudian sedikit pada sore kali ini, ya, karena menurut perkiraan BMKG, ya, bahwa pada malam nanti, ya, pada malam nanti terjadi apa? Gerhana bulan, ya, gerhana bulan di Indonesia ini, mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, ini perkiraannya dimulai pukul 23, pukul 11 malam. Namanya sebagaimana satu sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan hadisnya apa? Idza ra'aitum, ya, idza ra'aitum fasallu, jika kalian melihatnya. Jadi berarti setelah melihat ada gerhana, maka fasol, maka sholatlah. Ya. Jadi di antara sunnah muakkad, sholat sunnah yang dilaksanakan adalah sholat khusus, ya, sholat gerhana, ya, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, ya. Jadi berarti diawali mulai apa? Terjadi gerhana sampai selesai. Ya. Jadi kalau diperkirakan oleh BMKG itu kalau malam ini kurang lebih ada 5 jam, ya, mulai setengah 11 sampai kurang lebih sampai jam 3, ya. Jadi 11 malam sampai jam 3, ya. Makanya nanti kalau kita melihat gerhana, itu disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Jadi itu kalau kita melihat, ya, nanti sekitar pukul 12, ya, jam 12 malam. Berarti kalau nanti jadi sholat, kita laksanakan sholat, ya, berarti jam 12 malam, ya. Jadi jam 12 malam mulai sholat, ya. Dan jadi kalau sholat gerhana itu ada 2 rakaat, ya, 2 rakaat salam. Ya. Jadi hanya bedanya apa? Kalau dengan sholat gerhana itu, yakni 1 rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali apa? Sujud. Ya, kalau kita kan sholat biasa kan 2 kali rukuk, 2 kali sekali rukuk, 2 kali sujud, ya. Tapi kalau sholat gerhana, itu biasa baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian rukuk, kemudian baca Al-Fatihah lagi, ya, baca surat lagi,
baru rukuk yang kedua. Ya, setelah rukuk yang kedua sama, yaitu sujud, 2 kali sujud, berdiri lagi. Ya, jadi caranya gimana tadi? Ya, takbir berarti kan? Takbir, kemudian apa? Al-Fatihah, terus apa? Surat, membaca surat, kemudian rukuk. Rukuk ini kalau disebutkan di dalam sunnahnya, rukuknya ini panjangnya bisa sampai 100 kali bacaan. Berarti subhanallah bihamdi 100 kali. Nah, rukuknya. Jadi kalau sholat biasa kan ada berapa kali? 3 kali ya. Sunnahnya 3 kali. 1 kali sama 3 kali. Tapi kalau dalam sholat gerhana itu bisa sampai 100 kali. Nah, 100 kali bacaannya. Sehingga sementara kalau benar-benar yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu bacaan di rakaat pertama ini membaca 200 ayat, ya, 200 ayat, 100 sampai 200 ayat begituan. Sementara 100 ayat, kemudian setelah rukuk kedua 80 ayat. Jadi panjang, begitu juga rukuknya panjang, ya. Kurang lebih 100 kali. Rukuk yang kedua 80 kali tasbihnya. Jadi lebih lama dari sholat biasa. Jadi itu 2 rakaat. Jadi 1 rakaat berarti 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Nah, ini ada 2 rakaat. Jadi kemudian setelah sholat gerhana disunahkan untuk ada khutbah, ya, ada khutbah seperti khutbah Jumat. Ya, ini setelah sholat. Ya. Jadi itu kaifiyah di dalam sholat gerhana. Ya, pokoknya dimulainya ketika gerhana, berhenti sebelum selesai gerhana. Kalau sudah selesai ya sudah nggak ada lagi sholat gerhana. Kalau sudah selesai gerhana ya nggak ada lagi sholat gerhana. Misalnya nggak sempat sholat ya nggak ada. Oh nanti saya sholat sendiri, nggak ada. Kalau sudah selesai gerhana, misalnya jam 3 malam, jam 3 ya nggak ada lagi sholat gerhana. Kalau misalnya mulainya setengah 11 sampai jam setengah 3 misalnya kan, berarti kalau sudah selesai ya nggak perlu lagi sholat gerhana. Karena namanya sholat gerhana itu sholat ketika terjadi gerhana, ya. Kalau sudah nggak ada lagi, nggak terjadi, ya sudah nggak ada lagi. Ya. Ini berbedaan. Ya. Jadi makanya kita lihat nanti kalau kita melihat terjadi pada jam 12, ya, maka mungkin para santri dibangunkan, ya, jam 12 malam. Ya. Jadi berarti tidurnya lebih awal, ya, zaman malam-malam. Ya. Kalau kita lihat terjadi, ya berarti ada sholat gerhana. Ya. Jadi karena
Kenapa kok bisa diperkirakan ada terjadi? Ya karena perputaran matahari dan bulan itu kan sudah pasti kan. Sehingga kapan terjadinya gerhana bulan atau matahari ini ya sudah pasti juga. Jadi misalnya ini apa? Ini bulan, ini matahari misalnya. Ini matahari, ini bulan. Ini mutarnya kan sudah pasti kan mutarnya. Sehingga bisa dihitung kapan matahari itu menutupi bulan. Nah, bumi itu menutupi bulan. Ini bisa dihitung. Ya, kalau terjadi gerhana kan berarti bulan, bumi, matahari. Nah, berarti matahari sinarnya kan tidak menutupi apa? Tidak sampai ke bulan, sehingga tidak memantul gitu kan. Nah, ini bisa dihitung karena peredaran matahari dan bulan itu sudah pasti apa? Kecepatannya, ya, jaraknya ini sudah pasti semua, sudah tetap. Karena kalau berbeda 1 mili saja kecepatannya, maka kacau. Ya, alam semesta ini kacau. Kalau matahari atau bulan ini kecepatannya lebih 1 mili, maka ini sudah hancur. Sehingga kecepatan setiap benda-benda yang berputar di alam semesta itu kecepatannya selalu tetap, ya, jadi tidak pernah berubah. Jarak matahari ke bumi ini selalu tetap, tidak berubah. Kalau berubah hancurlah bumi itu ya. Nah, makanya di sini kenapa kok gerhana bulan itu bisa ditetapkan, ya karena atau bisa diperkirakan, ya karena perputarannya tidak berubah. Ya, makanya BMKG bisa memperkirakan kalau nanti malam itu akan terjadi gerhana bulan. Begitu juga dengan gerhana matahari. Ya, jadi itu salah satu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah ketika terjadi gerhana. Jadi sehingga ada sholat sunnah khusus, bukan semua kondisi alam, tidak, tapi hanya tertentu ya. Jadi sholat yang berhubungan dengan fenomena alam ya. Ini sebagai bentuk bahwa terjadinya gerhana itu apa? Wa min ayatihil lailu wan naharu was-samsu wal qamaru la tasjudu lis-samsi wal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaannya adanya malam, siang, matahari dan bulan. Nah, maka janganlah bersujud kepada matahari dan juga bulan, bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Jika ingkuntum iya, jika kalian kepadanya kalian beribadah, ya. Jadi ini karena menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat
sunnah beranak ini sunnah muakkad, sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah jika kita melihat. Ya, kalau kita tidak melihat, ya enggak sholat, enggak melihat ya. Maka jika nanti kita melihat, kita melaksanakan sholat gerhana bulan. Ya, ini saja mungkin pada sore kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kami biada subhanahu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.